Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran PAI hari ini, sebagaimana biasanya kita akan membaca doa yang akan saya pimpin. Diikutin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa sallim ala sayyidina ala sayyidina Muhammadinil Fatihi Muhammadin al-Fatihi lima ugliqa lima ughliqa al-khatimi al-khatimi lima sabaqa lima sabaqa an-nasiril haqqa an-nasiril haqqa bil haqqi bil haqqi wal hadi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. wa miqdarihil azim. Allahumma Allahumma akhrijna akhrijana min zulumatil wahmi min zulumatil wahmi wa akrimna wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wa hassin wa hasbi akhlaqana akhlaqana bil hilmi bil hilmi wa sahil lana wa sahilana abwaaba fadlika abwaaba fadlika wanshur alaina wansur alaina min khazaini min khazaini rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang belum berwudu silahkan wudu dulu, yang belum menutup auratnya silahkan ditutup. Nah, kali ini kita akan masuk pelajaran PAI bab kelima. Teman-teman jelas ya PPT-nya di layar masing-masing? Jelas, Pak. Jelas, oke. Kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, di bab 5 ini teman-teman bisa buka buku paketnya jika punya semua, halaman 46. Halaman 46. Nah, bab 5 ini kita masuk ke KD atau kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Adapun sikap yang akan dibentuk nanti dari pembelajaran ini yaitu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah. Adapun keterampilannya nih teman-teman, yaitu menghafalkan satu matan hadis beserta artinya. Yang minggu lalu sudah saya jelaskan, yang sudah saya
beritahu tugasnya dan sudah ada beberapa yang mengumpulkan atau mensetorkan. Terus adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama meyakini Al-Qur'an, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menganalisis kedudukan Al-Qur'an, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebelum masuk ke sana nih teman-teman, apa sih sumber hukum Islam itu? Jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia akhir zaman. Sebagai pedoman hidup, maka Rasulullah SAW dibekali oleh kitab suci berupa Al-Quran. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW dan ijtihad para sahabat atau ulama-ulama. Jadi tiga daripada pedoman hidup manusia akhir zaman yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Selanjutnya, nah sekarang saya minta teman-teman berpendapat nih. Ma ra'yukum? Apa pendapat kalian? Coba ada yang mau berpendapat gak teman-teman? Ini gambar tentang apa? Kecil lagi baca Al-Quran. Iya, anak kecil lagi baca Quran. Masih kecil udah baca Quran. Apalagi besarnya nanti ya. Sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Yang kedua nih. Ma ra'yukum? Apa pendapat kalian? Ada yang mau ngasih pendapat? Yang Malam Lailatul perempuan. Qadar itu ya. Coba yang perempuan. Ada yang mau ngasih pendapat? Silahkan yang perempuan. Tadi sudah laki-laki. Ayo silahkan. Masa laki-laki lagi? Saya pilih deh. Ahmad Septa. Biarin laki-laki lagi. Iya Pak, Itu gambar apa tuh Ahmad Septa? malam Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar itu pada Malam tanggal 1000 berapa? bulan. Iya betul. Malam 1000 bulan. Tanggal berapa? Masih ingat gak? Tanggal berapa ya? Iya ada. Ramadan. Iya bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Tanggalnya tanggal-tanggal ganjil. Ya. Selanjutnya nih, Marok Yukum perempuan dong. Saya minta perempuan. Ini udah masyhur, udah terkenal nih. Kita umat Nabi harus tahu. Perempuan, saya minta Talita Ubaidah. Silahkan. Itu gambar gua Hiro, Pak. Iya betul, Gua Hiro. Nah, fungsinya atau tempat apanya nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke sana bareng-bareng ya teman-teman ya. Amin. Amin. Nah, terus selanjutnya saya minta Dian Ari Fatma. Apa nih? Itu Al-Quran, Pak. Eh. Pedoman hidup manusia. Al-Quran. Petunjuk. Masa? Ya, itu. Bukan. Oh, bukan ya, Pak? Iya. Tebalnya kayak Al-Quran, tapi bukan Al-Quran. Ada yang tahu ini apa? Temannya Al-Quran, sumber hukum Islam kedua. Kitab. Kitab, ya kitab memang. Buku hadis, Pak. Iya. Buku atau dalam bahasa Arab disebut kitab, kitab hadis. Jadi kumpulan hadis-hadis ada Sahih Muslim. Kita lihat tuh di situ. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Bukhari Muslim, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang saya minta perempuan baca coba. Alia Rahmaisa. Silahkan. Alia? Nggak ada. Imara, baca Imara. Sudah membaca Al-Quran hari ini?
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Iya. Bukhari. Jadi ditanya nih kita nih, sudah membaca Al-Quran hari ini? Mudah-mudahan sih sudah ya teman-teman ya. Kita husnuzon aja. Karena Al-Quran itu nur, cahaya. Ketika dibaca di pagi hari, hati kita sudah dipenuhi oleh Al-Quran, maka insya Allah satu hari itu kita dalam keberkahan. Dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, masuk deh Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, sumber hukum Islam ada 3. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Coba saya minta pendapatnya Audra Tardas. Apa sih pengertian Al-Quran Iya Pak. menurut kamu? Apa Pak? Apa sih pengertian Al-Quran? What is that Al-Quran? Sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, kalau kepada Nabi Isa kitab apa? Kitab Kitab apa? Iya betul, kitab Injil. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Coba Nabi saya pengen Musa. tahu. Nabi Musa, Pak. Betul. Satu lagi kitab apa tuh? Zabur. Zabur kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Nah, selanjutnya yang kedua hadis. Ada yang tahu hadis itu pengertiannya apa? Saya coba gagah. Coba Pak. Ya, apa bentar. menurut kamu? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Terakhir, ijtihad oleh Desi Priwindiri. Ayo. Desi. Ya, mungkin lagi wudhu ya orangnya. Ayo Desi, silahkan. Ijtihad. Ma makna ijtihad? Tahu, Desi? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ijtihad yang bikin peraturan gitu ya Pak. Iya. Yang nggak ada dari Apa Al-Quran. Agnia? Agnia? Keputusan beberapa ulama yang berada di atau di hadis. Iya. Jadi ijtihad itu kumpulan ulama-ulama, mereka mengerahkan segala kemampuan mereka untuk mendapatkan istimbat hukum atau suatu hukum yang sebelumnya tidak ada di Al-Quran dan hadis. Tapi tetap mereka semua merujuk kepada Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan hasil daripada ijtihad tersebut. Nah, tes pengetahuan awal. Afdel kok nggak ada suaranya ya? Katanya aktif nih, Masya Allah. Afdel ada nggak Afdel? Iya Pak, baru masuk Pak. Ya, baru masuk. Coba baca yang merah. Kapan Al-Quran diturunkan? Kapan, Del? Itu tanggal 17 Ramadan. Iya, 17 Ramadan atau dikenal dengan istilah apa tuh? Malam Nuzulul Quran. Ya, malam Nuzulul Quran. Yang hijau dibaca oleh Keisha Melinda. Silahkan, Keisha. Dinyalakan speakernya dulu. Oh, mungkin lagi pakai jilbab. Lanjut ke Miftahur Rahim.
Miftah Rahim. Mengandung berapa juz surat ayat? Jawabnya 30 juz, 114 surat, dan berapa ya? Lupa, Pak. ayatnya berapa? Saking banyaknya ya, Masya Allah. Jadi kita lupa ya. Ada yang bisa ingat? Ya, Pak. Naufal, Arvita, Najwa Arvita. Berapa ayat? 6.666 ayat, bukan Pak. Berapa? Ulangi. 6.666 ayat, bukan Pak. Ya, mumtaz. Jadi ada yang mengatakan 6.236, 6236. Ada juga yang mengatakan 6666. Biru dibaca oleh Naufal. Silahkan. Mungkin lagi ke toilet orangnya. Apa mau Pak? Nah, yang biru. Baca biru. Wahyu sama surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iya, hafal nggak Naufal? Enggak, Pak, maaf. Iya, dimaafin. Terakhir hitam dibaca oleh Raihan. Raihan siapa sih namanya? Prayoga apa ya? Ada nggak Raihan? Oh, Raihan Prasetyo. Ya, Pak. Oh, Raihan Prasetyo. Tempat turun Al-Qur'an. Tempat turun Gimana Han? Al-Qur'an. Tadi ada di fotonya, kamu udah lihat? Belum, Pak. Ini kan yang baru gabung, Pak. Oh, baru gabung. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Kamu tahu nggak ini tempat apa? Nih, Raihan. Namanya gua. Gua Hiro, Pak. Gua Hiro, iya. 200 buat Raihan. Lanjut ya, teman-teman. Nah, ini kan masa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saya jelaskan. Ya, usia 4, ada 4 masa ya. Usia 4 atau 5 tahun, usia 10 tahun, usia 40 tahun saat menerima wahyu pertama, dan yang keempat sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Saya akan jelaskan yang pertama ini, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Al-Quran lebih jauh, saya akan bahas tentang pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 4 masa. Nah, yang pertama pada usia 4 atau 5 tahun. Saya lupa kira-kira 4 atau 5 tahun. Kita ambil kurang lebih 4 tahun. Jadi diperhatikan ya, teman-teman. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, diasuh oleh ibu susunya yang kedua, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain bersama teman-temannya. Saat selesai bermain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan teman-teman kecilnya pulang ke rumah. Di tengah jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik tangannya oleh seseorang berpakaian serba putih. Dibawa ke suatu tempat, ditidurkan menghadap ke langit dengan bersandarkan batu yang begitu besar. Ini teman-temannya yang mengetahui keadaan Muhammad kecil seperti itu, panik dan segera menuju ke rumah Nabi SAW dan bertemu dengan ibu susunya yang kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah. Wahai Umi Halimatus Sa'diyah, Muhammad telah dibunuh. Oh, kaget ini teman-teman Halimatus Sa'diyah. Akhirnya, di mana Nabi, di mana? Di mana Muhammad kecil? Ditunjukin jalan bareng-bareng anak-anak tersebut dengan Halimatus Sa'diyah. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditidurkan menghadap ke langit oleh sosok serba putih. Ada yang tahu, teman-teman, sosok serba putih itu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Ruhul Kudus, Sayyidul Malaikah, yaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Di saat itu Malaikat Jibril tidak sendirian, teman-teman, tapi ditemani oleh satu malaikat lagi, yaitu malaikat penurun rizki dan juga penurun hujan. Ada yang tahu, teman-teman? Mikael, Malaikat
Mikail. Nah, jadi Mikail. betul teman-teman. Malaikat Jibril alaihissalam saat itu membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkanlah hati. Ada yang mengatakan hati, ada yang mengatakan jantung. Kita menganggapnya hati. Dikeluarkanlah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu malaikat Mikail ditugaskan untuk mengambil air zam-zam dengan bejana terbuat dari emas. Setelah itu dia sampai ke sumur zam-zam, dia ambil air zam-zamnya. Lalu dia pergi lagi ke malaikat Jibril dan kepada Muhammad kecil. Dihadapkanlah air zam-zam tersebut. Maka dibeleklah itu hati Nabi SAW, dikeluarkan. Lalu dicuci di bejana emas yang ada di dalamnya itu air zam-zam. Setelah dicuci, dikeluarkan lagi, diletakkan lagi di tubuh Nabi SAW. Nah, ulama ada yang mengatakan ketika Nabi SAW dikeluarkan hatinya, jadi teman-teman, hati manusia itu seperti gumpalan daging. Yang mana daging tersebut baik, maka seluruh tubuhnya pun baik. Ketika daging itu pun buruk, maka seluruh anggota tubuhnya pun berperilaku buruk. Nah, di dalam hati manusia itu ada tempat di mana ruang untuk syaitan dan juga ruang untuk kebaikan, yaitu malaikat. Makanya ketika kita berbuat baik, baik. Ketika kita lagi berbuat buruk, buruk. Kadang ketika kita berbuat baik, maka ruang buat malaikat di hati kita lebih dominan. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kita sering berbuat buruk, maka ruang setan pun lebih dominan di hati kita. Nah, ulama mengatakan ketika Nabi SAW dibelek, dikeluarkan hatinya, diambil, dibersihkan daripada ruang-ruang setan yang ada di hati Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi maksum, yaitu terjaga dari segala dosa dan api neraka. Ketika itu Halimatus Sa'diyah dan bersama teman-teman Muhammad kecil datang. Ya Muhammad, apa yang terjadi sama engkau? Nabi senyum, lagi duduk di atas batu. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail sudah pergi. Katanya engkau dibunuh. Enggak, wahai Umi Halimatus Sa'diyah, aku tidak dibunuh. Maka pulanglah Nabi SAW dalam keadaan senyum. Yang selanjutnya usia kurang lebih 10 tahun. Nah teman-teman, ketika laki-laki itu kan balik umur 15 tahun. Ya, perempuan umur 9 tahun mungkin ya udah head menstruasi. Di saat itu ketika seseorang sudah masuk ke masa pubernya, khawatir akan kepo kan bahasa kita, pengen coba ini, pengen coba itu. Maka Nabi SAW sebelum masuk usia balik dibersihkan lagi hatinya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Agar apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika masa balik atau pubernya. Yang ketiga, usia 40 tahun saat menerima wahyu pertama. Nah, ini panjang ceritanya teman-teman. Nanti saya lewatin, saya bahas yang keempat dulu. Sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Nah, apa itu Isra? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Nabi SAW tatkala sebelum berangkat Isra wal Mi'raj itu dibersihkan lagi hatinya oleh malaikat Jibril. Maka setelah itu berangkatlah Isra wal Mi'raj. Ditemani oleh sama sebagaimana yang membelah dada Nabi SAW tatkala berusia 4 tahun. Ditemani oleh 2 malaikat. Malaikat siapa tadi? Ada yang masih ingat? Jibril Mikail. Ya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Digandeng, malaikat Jibril di kanan, malaikat Mikail di kiri atau sebaliknya. Digandeng menuju arsy-Nya Allah. Nabi SAW tatkala itu naik kendaraan yang begitu cepat, teman-teman. Apa namanya? Ada yang tahu? Buruk. Iya, buruk. Buruk itu artinya kilat. Bark, kilat. Cepat, saking cepatnya langsung. Nabi SAW diberikan Isra wal Mi'raj karena ada keluarga Nabi yang paling dicintainya meninggal dunia, teman-teman. Yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan istri Nabi SAW yang bernama
Siapa namanya? Khadijah. Iya, Khadijah. Masya Allah nih. Ada pintar-pintar. Ya, Khadijah meninggal. Abu Thalib meninggal. Nabi nggak turun wahyu. Maka turun beberapa saat kemudian. Karena diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, engkau berdosa. Buktinya wahyu nggak turun lagi. Padahal Nabi SAW tatkala itu lagi sedih. Maka turunlah setelah itu surat Ad-Duha. Wad-Duha wal-Laili saja sampai akhir. Begitu pula turun surat Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak sampai akhir. Nah, Nabi SAW berangkat nih Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril. Naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh itu menemui rasul-rasul ulul azmi. Jadi rasul-rasul yang karena ketabahan dan kesabarannya diberikan keistimewaan sama Allah. Jadi sebelum naik ke langit ketujuh, silaturahim dulu ke rasul-rasul yang ulul azmi. Ada yang masih ingat rasul ulul azmi ada berapa? 5. 5, Pak. 5. Coba Felicia sebutin. Nabi Felicia. Musa, ya Pak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Iya, betul. Jadi Nabi sempat ziarah dulu mengunjungi rasul-rasul ulul azmi. Baru mau sampai. Begitu pula diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka oleh malaikat Jibril. Dan banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi SAW tatkala Isra wal Mi'raj. Sampailah satu langkah lagi ke arsy-Nya Allah Sidratul Muntaha. Namun apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku tidak akan mampu menembus daripada arsy-Nya Allah Sidratul Muntaha. Maka ketika aku satu langkah lagi naik ke arsy-Nya Allah, niscaya aku akan terbakar. Karena cahaya bertemu dengan cahaya, maka akan terbakarlah. Maka Rasulullah berangkat sendiri. Malaikat Jibril, malaikat Mikail tinggal, tidak ikut menemani Rasulullah SAW. Bahkan sendalnya Nabi pun ikut sampai menyaksikan zatnya Allah. Kita nggak bisa mengatakan Allah itu orang, benda, dan lain sebagainya. Kita mengatakan zatnya Allah. Wallahu alam berbentuk apa, hanya Nabi dan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Nah, sampailah ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW memberikan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi menjawab lagi, menyampaikan salam dari umat-umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Seperti itu teman-teman. Dan apa yang didapat oleh Nabi SAW dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Apa oleh-oleh terbesar yang dibawa oleh Nabi untuk umat Nabi? Ada yang tahu? Salat. Iya, betul. Berupa perintah salat 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu, Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, umatmu usianya pendek-pendek dan lemah-lemah. Umatku usianya panjang-panjang dan kuat-kuat. Belum tentu bisa melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi umatmu. Minta keringanan sama Allah. Naik Nabi SAW ke langit ke-7. Sampai ke langit ke-7 minta keringanan sama Allah. Turun jadi 45. Maka balik lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Dinasehatin lagi, tidak akan mampu umatmu. Minta lagi keringanan. Turun 40. Terus sampai ke 5 waktu teman-teman. Coba bayangin. Seandainya sholat 50 waktu, maka kita sehari-hari kita habiskan untuk sholat. Baru kelar. 5 menit kemudian atau 20 menit kemudian sholat lagi. 20 menit kemudian sholat lagi. Dan gak ada sekolah dan gak ada bekerja. Itu teman-teman. Itulah berkat Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat atau saran kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sampailah sholat 5 waktu. Dan ternyata bukan hanya sholat fardu 5 waktu teman-teman yang dibawa oleh Nabi SAW untuk umatnya.
Ada lagi, yaitu sholat apa teman-teman? Sunnah. Bukan, sholat yang fardu. Selain yang 5 waktu, sholat apa lagi? Yang laki-laki tahu nih. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah, Nabi SAW juga membawa perintah sholat Jumat. Di saat Nabi SAW turun, nah, turun sholat Jumat, Nabi belum sholat Jumat teman-teman. Karena banyak orang-orang di sekitaran Mekah yang belum memeluk Islam. Sehingga ketika Nabi mengajak sholat, mereka tidak akan mau. Karena apa? Mereka belum memeluk Islam. Turunlah Nabi SAW dengan hati yang gembira, membawa oleh-oleh. Turun berita, Nabi menyebarkan kepada orang-orang sekitar Quraisy, sekitar Mekah, orang-orang Quraisy. Aku telah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Oh, orang-orang Mekah nggak percaya teman-teman. Jarak perjalanan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu luar biasa jauhnya. Begitupun naiknya ke langit ke-7, itu tidak akan mampu ditempuh dalam waktu 1 hari. Sementara Nabi Isra wal Mi'raj itu nggak sampai 1 hari 1 malam teman-teman. Makanya orang-orang kaum Quraisy di Mekah itu banyak yang tidak percaya. Maka didatangilah Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, aku telah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Apakah engkau percaya? Maka apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar? Aku mempercayai apa yang kau katakan dan apa yang kau lakukan pertama kali ya Muhammad. Maka di saat itu pula Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq. Siddiq artinya benar, membenarkan kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu teman-teman, perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj. Maka jangan sampai nih yang anak laki, yang perempuan masih menunda-nunda sholat, apalagi subuh. Man salata subha fi jama'atin. Banyak hadis-hadis tentang sholat subuh. Jangan sampai dilalaikan. Fahuwa fi dhimmatillah, dan dia dalam jaminan Allah seharian. Begitupun man salatan Aisyah, fahuwa fi dhimmillah, dia akan dalam jaminan Allah. Jadi ketika orang salat subuh, salat isya full jaminan Allah 1 hari. Begitupun besoknya subuh isya full, terus-terusnya. Maka nggak ada celah buat setan untuk mengganggunya. Insya Allah. Dan yang ketiga teman-teman, usia 40 tahun saat menerima wahyu pertama. Nih, detik-detik Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ada 4. Yang pertama mimpi. Kedua uzlah. Ketiga di Gua Hira. Keempat mendatangi Waraqah bin Nawfal. Jadi di saat Nabi menjelang umur yang ke-40 tahun teman-teman, Nabi SAW mendapatkan mimpi. Mimpi di mana beliau menyaksikan dalam mimpinya yaitu waktu subuh, di mana waktu subuh tersebut ada seberkas cahaya yang begitu terang benderang. Ketika itu Nabi bangun SAW. Mulailah Nabi menyendiri, Nabi merenung karena mimpi tadi diceritakanlah kepada istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mulai Nabi SAW berbekal diri, makanan dan minuman untuk pergi ke Gua Hira. Untuk apa? Uzlah atau khalwah, menyepi diri di tempat yang sepi. Sampailah Nabi ke Gua Hira, bawa bekal. Gak sehari 2 hari teman-teman, berminggu-minggu. Nabi di Gua Hira minta petunjuk sama Allah. Makanannya habis, minumannya habis, pulang lagi, ngambil bekal. Udah dibawa bekalnya, berangkat lagi ke Gua Hira. Terus Nabi bahkan sampai datang bulan Ramadan, Nabi SAW berdiam diri. Malamnya pun mencari Lailatul Qadar teman-teman. Di hari-hari ganjil. Seperti itu. Maka ketika tepat di usia 40 tahunnya, saat Nabi SAW berada di Gua Hira, di kesepian, di keheningan, tidak ada siapa-siapa melainkan dia dengan Tuhannya, maka datanglah sosok serba putih, bercahaya, berhadapan dengan Nabi SAW. Kaget Nabi teman-teman. Ditanya, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Jibril alaihissalam." Saya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah kepadamu. Maka di saat itu malaikat Jibril mengatakan,
Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Tidak, saya tidak bisa baca. Kaget teman-teman. Karena apa? Nabi nggak bisa membaca. Nabiil ummi. Nabi yang tidak baca, yang tidak bisa baca dan tulis tulisan manusia. Maka gemeteran tubuh Nabi. Dipeluklah Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Diberikan kehangatan, diberikan ketenangan dan kenyamanan. Ketika sudah melihat keadaan Nabi sudah mulai tenang, malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad," untuk yang kedua kalinya. "Ma ana biqari." Tidak, saya tidak bisa baca. Akhirnya Nabi SAW gemeteran yang luar biasa melebihi yang pertama. Dipeluklah Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Diberikan kehangatan lagi, ketenangan lagi, kenyamanan lagi. Setelah itu Nabi dilepaskan lagi. Ditanya untuk yang ketiga kalinya. "Iqra ya Muhammad." Baca ya Muhammad. "Ma ana biqari." Tidak, saya tidak bisa baca. Maka tambah gemeter ini teman-teman Rasulullah SAW. Maka dipeluklah Nabi SAW dengan pelukan yang sangat luar biasa, yang lebih dari pelukan pertama dan pelukan kedua. Maka setelah itu dilepas, didikte oleh malaikat Jibril. "Iqra, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, 'Allamal insana ma lam ya'lam." Diikutin sama Nabi. Dan Nabi sejak itu enggak pernah lupa turun ayat tersebut, 5 ayat pertama daripada surat Al-Alaq yang perintahnya untuk suruh membaca. Maka pergilah malaikat Jibril alaihissalam pulang. Saat itu Nabi SAW pulang ke rumah dengan keadaan yang begitu menggigil, yang begitu ketakutan yang luar biasa. Sampai di rumah dia meminta kepadanya, "Wahai istriku Khadijah, wahai istri Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Panik ini Siti Khadijah, ada apa dengan Nabi? Nabi diselimuti. Setelah itu Nabi tertidur teman-teman, pingsan. Setelah Nabi bangun, sadar, dan Nabi berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah istriku, aku khawatir akan terjadi sesuatu yang besar kepada aku." Maka ditenangilah oleh Khadijah. "Tidak ya Muhammad, Allah tidak akan mengecewakan engkau. Allah tidak akan mengkhianati engkau. Sementara engkau masih menyambung silaturahim, masih suka bersedekah, masih suka menolong orang-orang yang lemah, masih suka menghormati orang-orang yang lebih tua. Allah tidak akan menghinakanmu." Dihibur Nabi SAW oleh istrinya Khadijah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan inisiatif Khadijah istrinya dibawalah kebesokannya kemana? Ke rumah apa namanya? Kalau kita kan Islam Ustadz ya. Saya sering lupa nih. Kalau yang di Kristen apa teman-teman? Pendeta. Paus. Pendeta, Pendeta. paus, Pastor. ya, pastor. Terus apalagi itu uskup-uskup gitu ya. Dibawa tuh Nabi SAW kemana? Ke rumah pendeta tersebut. Ternyata pendeta atau ahli kitab di zaman tersebut adalah sepupu dari Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli kitab beragama Nasrani yang Nabi SAW diantar oleh Khadijah datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Wahai anak dari pamanku," maksudnya sepupu, "wahai anak dari pamanku, apa yang terjadi dengan suamiku?" Maka di saat itu Nabi SAW diminta menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialaminya. Selesai cerita, ini Waraqah bin Naufal kaget teman-teman. Karena apa? Di hadapan dia adalah sosok seorang Rasul akhir zaman yang ditunggu-tunggu, yang sudah ada namanya di kitab Injilnya. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Quran surat As-Saff dikatakan, akan datang, Ya'ti akan datang, mim ba'di setelah aku, kata Nabi Isa, ismuhu
Seorang rasul yang bernama Ahmad. Kalau di kitab Taurat, Nabi SAW sebutannya Akhid. Kalau di Injil sebutannya Ahmad. Kalau di Quran Muhammad. Maka apa kata Waraqah bin Nawfal? Engkau akan menjadi orang besar. Yang datang kepadamu adalah Talus, yaitu malaikat yang pernah datang pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kaget Nabi SAW. Dan apa kata Waraqah bin Nawfal? Dan engkau akan diusir dari Mekah. Oh iya, saya akan diusir. Iya, karena kamu akan membawa berita yang besar, mengajak manusia kepada ke jalan kebenaran. Maka engkau akan banyak dimusuhi orang. Maka Nabi SAW diberikan semangat nih oleh Waraqah bin Nawfal. Seandainya, kata Waraqah bin Nawfal, seandainya aku masih hidup tatkala engkau mendapatkan wahyu-wahyu selanjutnya, aku yang akan membela engkau mati-matian. Yang betul-betul akan membela engkau. Artinya apa? Waraqah bin Nawfal udah punya azam. Kalau saya masih hidup nanti, saya akan beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dan mengikuti membela agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi qadarullah alaih, Waraqah bin Nawfal pun tidak sampai umurnya. Makanya belum mengucapkan kalimat syahadat sebelum kematiannya. Nah, itulah teman-teman daripada kisah Nabi SAW ketika menerima wahyu di Gua Hira. Begitupun selanjutnya ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang tadi kita udah bahas sih teman-teman, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan. Nah, kan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, carilah, jagalah 10 akhir bulan Ramadan malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, dan 29. Itulah malam-malam Lailatul Qadar. Tapi dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Loh, kok berbeda? Dalam hadis dikatakan 21, 23, 25, 27, 29. Tapi dalam Quran dikatakan 17 Ramadan. Ternyata ini ada solusinya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran blek sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan. Oh, ternyata tanggal 17 Ramadan itu Allah sekaligus menurunkan Al-Quran satu kitab kepada Nabi SAW, ditaruh di langit dunia. Nah, dari langit dunia diturunkan ke muka bumi secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Di Mekah ada yang berjudi, turun ayat tentang judi. Di Mekah ada yang makan makanan haram, turun ayat tentang nggak boleh makan makanan haram. Di Mekah ada yang berzina, turun ayat tentang berzina. Sampai habis di Mekah, di Madinah. Kira-kira selama berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari? Ada yang masih ingat? 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, Iya. 2 bulan, 22 hari. Betul. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi ada ulama yang membulatkan menjadi 23. Dan sebanyak itu Al-Quran diturunkan teman-teman. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah keistimewaan daripada Al-Quran. Makanya dibaca. Nah, teman-teman jadi motivasi setiap Selasa, Kamis, Jumat. Kan ada tadarus tuh. Kan kita udah belajar ini. Tinggal mengaplikasikannya aja. Nah, di zaman kan Khalifah Rasulullah ada 4 ya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Al-Quran belum sempat dibukukan teman-teman. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya inisiatif, punya ide. Karena apa? Di zaman itu khalifah beliau ada peperangan di mana 70 orang qurra, pembaca Quran, hafal Quran sekaligus pembaca Quran, itu meninggal dunia di medan perang. Kalau seandainya para penghafal Al-Quran habis, tewas, syahid di medan perang, maka Al-Quran gak ada lagi yang menjaga.
punya inisiatif lah ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayo kalau gitu kita kumpulkan orang-orang yang hafal Quran. Mulailah diimplementasikannya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dikumpulin orang-orang yang hafal Quran, ditanya, ente hafalannya apa? Dicatat. Ente apa hafalannya? Dicatat. Ente dicatat. Terus selesai. Nah, mulailah di zaman Utsman bin Affan Al-Quran dikodifikasi, bukan modif, tapi kodif, dikodifikasi. Artinya apa? Bahasa kita dijilid, teman-teman. Jadilah satu buku. Tulis tuh, Sayyidina Utsman bin Affan dikarang. Yang pernah saya katakan, teman-teman, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kenapa surat Al-Fatihah dimulai lebih awal? Ada yang tahu? Dia surat pembuka. Iya, secara arti memang surat pembuka, tapi karena ijtihadnya Sayyidina Utsman bin Affan, ditaruhlah Al-Qur'an Al-Fatihah di surat pertama sampai ke Anas. Nah, jadilah mushaf satu, yaitu mushaf induk. Dikasihlah ke sahabat Nabi, disuruh sebarkan ke mana? Ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk orang-orang membaca Al-Qur'an. Muncul Al-Qur'an tipe baru. Ada yang dari, kalau kita kan dari Al-Fatihah sampai Anas ya teman-teman. Ada lagi yang dari Al-Alaq, turun ayat pertama sampai ayat terakhir. Ada lagi yang berdasarkan abjadnya. Ada lagi yang berdasarkan asbabun nuzulnya. Semua ada macam-macam Al-Quran. Semuanya itu dibakar teman-teman oleh di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tujuannya bukan karena kebencian, tapi karena ingin menyelamatkan Al-Quran yang satu. Makanya sampai saat ini kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf karangan Sayyidina Utsman bin Affan. Mushaf induk. Itu yang kita baca sehari-hari. Dulu teman-teman, Al-Quran itu huruf ba, ta, sa, na. Itu nggak ada bedanya teman-teman. Nggak pakai titik. Semuanya melengkung. Kayak mangkok gitu. Terus huruf apa lagi? Ja, ha, kha, to, zo, sod, dot, ain, ghain. Itu semuanya sama. Tapi orang Arab kok bisa baca? Iya. Bahasa dia. Bahasa Arab, bahasa surga. Bahasa para malaikat. Bahasa para nabi. Bahasa ahli kubur. Maka sunnah mempelajari bahasa Arab. Bahasa yang lain mubah, nggak dapat pahala. Bahasa Arab dipelajarin sunnah, mendapatkan pahala. Ditinggalkan rugi. Bukan nggak mendapat pahala, rugi. Nah, mulailah perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman. Oh iya, kan umat Islam nanti nggak semuanya orang Arab. Maka dibentuklah huruf ba, kasih titiknya di bawah untuk membedakan. Ta, 2 aja di atas. Sa, 3 di atas. Ja, di tengah. Ha, nggak usah pakai titik. Kok di atas. Mulai. Oh, ternyata nggak sampai di situ teman-teman. Titik aja kurang. Gimana bacanya? Ini ba atau bu atau bi ya? Masih bingung kan? Kasih harokat. Oh, belum selesai harokat. Kasih tasydid. Kasih lagi mat. Kasih lagi hukum-hukum bacaan Quran dan lain sebagainya. Itulah daripada perkembangan Al-Quran dari masa ke masa. Maka dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran, iqra'ul Quran, iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, yaitu memberikan syafaat li ashabi, bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua bisa membaca Al-Quran dan bisa mempraktekkan serta mengamalkan. Nah, teman-teman kalau ada yang nggak bisa baca Quran, hubungin aja, minta waktunya, sama teman-teman gabung. Nanti insya Allah siap buat ajarin kayak gitu. Teman-teman kita lanjut ya. Kan minggu kemarinan saya udah kasih tugas untuk setoran hafalan hadis. Ya. Diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri. Contohnya gini nih. Diakhiri oleh shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Misalkan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'ana khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat siapa? Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya gitu ya. Selanjutnya yang belum nih. Yang belum. Ada nggak yang mau setor? Yang merasa belum silahkan, boleh saya persilahkan. Baru dikit nih teman-teman. Kok pada diem? Rizky, Ramadan, Rizky Ramadan, ada? Teman-teman jangan diam begini. Saya sebutin deh, saya panggil orangnya. Ahmad Fauzi ada nggak? Aditya Pamungkas? Adit? Ada nih. Silahkan Adit. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Kedengeran Pak. Kedengaran ya, berarti yang nggak dengar Aditnya. Ya mungkin lagi sholat duha kali ya. Alia Wahyu. Ada? Ada. Andika Firmansyah. Hari ini kan pertemuan terakhir bahas tentang materi ini. Kedepannya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada setoran lagi. Wanda Alivia. Sugangga. Salwa. Safinka. Rizky Aditya. Yang saya sebut ada namanya silahkan ya. Rafael. Nasya. Zidan Azumi. Reza. Naufal. Faisal. Enggak ada orang semua ya? Junersa. Marsha. Julian. Isma. Irgi. Umairah. Asifa. Ada yang tadi saya sebutkan? Ahmad Firdaus. Ada Amar. Amrifan. Amrifan mau setor nggak? Akhir hari ini. Ya. Karena yang butuh nilai kalian. Bukan saya. Hak saya memberikan nilai. Kewajiban kalian mengumpulkan. Store. Aulia. Azriel. Oke. Kalau saya sebutkan semua nggak keburu. Ya. Saya anggap teman-teman ngerti semua materi ini ya. Artinya yang belum setor ya gimana caranya nanti ya, hubungin wali kelasnya aja masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri, begitu pula untuk teman-teman semua. Sebelum kita tutup, sama-sama kita baca doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati ilaihi wala tanhanihi ya rabbal alamin.
Ya Barang-barang. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, nyalain kameranya semua ya teman-teman. Saya ambilkan screenshot dari sini. Yuk, nyalain semua yuk. Manda nggak pakai jilbab? Tutup aja, tutup. Iya, Pak. Kan udah disuruh, berarti nggak dijalanin nih nasihat guru nih. Felicia aja pakai jilbab. Biasanya pakai nggak Felicia? Iya, Pak. Biasanya pakai. Ya, tuh Salvia lagi ngaca-ngaca tuh, Masya Allah. Ganteng-ganteng semua nih. Ahmad Septa. Biasanya pakai peci. Mungkin lagi dicuci pecinya ya. Asdel lagi galau ya, Del ya? Gawat. Ya diam aja. Gagah mana Gagah? Cuman layar doang dikasih lihat. Ngasih Pak ngajarin. Oh iya. Ya, Rival baru nyampe nih Rival. Wah pakai peci nih, Masya Allah. Saya bentar. Kalau saya hitung, siap-siap ya. Senyum Pepsodentnya ditunjukin. Satu, dua, tiga. One more. Raka Abiyu, jangan dekat-dekat. Beneran. Ngapain dekat-dekat? Takut saya. Aditya. Kenapa belum setoran? Lupa, Pak. Lucu ya. Nge-rival kenapa rival Mahesa? Yang paling kalem tuh Ahmad Septa doang tuh dari tadi. Diam. Nahan kali ya. Nahan ketawa maksudnya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Ini Gagah baru muncul. 1, 2, 3. Makasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.